Angin malam berdesir menerpa wajah Pak Burhan dan Bu Tini saat bus yang mereka tumpangi melaju kencang. Bus itu membelah kegelapan malam, hanya ditemani cahaya bulan purnama yang redup. Mereka sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman setelah berbulan-bulan berjuang membangun usaha pecel lele di kota. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya. Melewati kemacetan kota dan hiruk-pikuk kehidupan urban terasa menyenangkan. Mereka tak sabar untuk segera bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung. Namun, keceriaan itu perlahan sirna saat bus memasuki kawasan hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita mistis. Konon, sering terjadi kejadian aneh dan mengerikan di sana. Suasana mencekam mulai terasa. Hawa dingin menusuk tulang, seolah menembus jaket yang dikenakan Pak Burhan dan Bu Tini. Bulu kuduk mereka pun meremang. Suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah lenyap digantikan oleh desauan angin yang berbisik menyeramkan. Bu Tini merapatkan genggaman tangannya pada lengan Pak Burhan. "Pak, kok anginnya jadi dingin sekali ya?" bisiknya dengan nada khawatir. Pak Burhan pun merasakan hal yang sama. Ia mengangguk pelan, berusaha terlihat tenang di depan istrinya. "Ah, mungkin cuman hawa pegunungan saja, Bu," jawabnya. Meski dalam hati ia juga merasakan keganjilan. Tiba-tiba laju bus yang tadinya kencang mulai melambat. Padahal berdasarkan cerita para penumpang, jalur bus lintas hutan ini biasanya sepi dan bus bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Bu Tini mengerutkan keningnya, rasa penasaran mulai mengusiknya. "Pak, kenapa busnya jadi pelan sekali ya?" tanyanya pada Pak Burhan. Lampu sorot bus hanya menerangi jalan lurus di depan mereka yang tampak kosong melompong. Tak ada kendaraan lain yang menghalangi. Pak Burhan ikut mengamati ke depan. "Entahlah, Bu. Mungkin ada masalah di mesinnya," jawabnya dengan nada ragu. Ketidakpastian itu membuat Bu Tini semakin resah. Ia melirik ke arah penumpang lain dan melihat raut wajah tegang dan ketakutan tergambar jelas di sana. Suasana hening mencekam menyelimuti seluruh penumpang. Tidak tahan dengan rasa penasaran yang semakin menjadi, Bu Tini memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir bus. Suaranya sedikit gemetar saat ia mengucap, "Pak sopir, kenapa busnya jalan pelan sekali?" Sopir bus itu, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu, menoleh ke arah Bu Tini. "Maaf Bu, saya tidak berani menyalip pengendara sepeda ontel di depan sana," jawabnya pelan, membuat rasa penasaran Bu Tini semakin menjadi. "Sepeda ontel? Di mana, Pak?" tanya Bu Tini berusaha melihat keluar jendela yang sedikit berembun. Matanya menyapu kegelapan di depan, namun tidak melihat apapun. Sang sopir menggerakkan dagunya ke arah depan. "Itu, Bu, lampunya agak redup." Bu Tini pun mengikuti arah tunjuk sang sopir. Matanya menangkap samar-samar bayangan hitam yang mengayuh sepeda ontel dengan pelan. Bayangan itu membawa tumpukan ranting kayu yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Saat pandangan Bu Tini fokus pada tumpukan ranting kayu itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas tumpukan ranting kayu tersebut, dia melihat dengan jelas sesosok hantu pocong berpakaian lusuh. Pocong itu duduk diam, menundukkan kepalanya tidak bergerak sama sekali. Bu Tini terpekik histeris. Teriakannya memecah keheningan yang mencekam di dalam bus. Para penumpang sontak menoleh ke arahnya. Mata mereka melotot ketakutan saat melihat apa yang dilihat oleh Bu Tini. Setelah hampir 2 jam yang menegangkan, bus akhirnya berhasil menyalip sepeda ontel tersebut. Sang sopir memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid tua yang terletak di pinggir jalan. Para penumpang pun berhamburan keluar, meregangkan otot-otot mereka yang kaku karena ketakutan. Secara tidak sengaja, Bu Tini melihat kakek pengayuh sepeda ontel itu juga beristirahat di serambi masjid. Rasa penasaran yang bercampur rasa takut mendorongnya untuk mendekati kakek tersebut. "Kakek, tadi itu pocong di atas ranting kayu itu siapa?" tanya Bu Tini dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Bu Tini dengan tatapan kosong. "Itu istri saya," jawabnya pelan. Jawaban kakek itu membuat Bu Tini tercengang. "Istri kakek? Tapi dia kan..." Kakek itu mengangguk pelan. "Ya, dia meninggal beberapa hari lalu. Tapi dia tidak ingin saya bekerja sendirian," jelasnya dengan suara lirih. Kakek itu pun kemudian menceritakan mimpinya.
di mana dia bertemu dengan istrinya. Dalam mimpinya, sang istri berkata bahwa dia tidak ingin melihat kakek bekerja sendirian dan akan selalu menemaninya. Butini pun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan kasihan dan simpati bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan harus hidup sendirian. Suasana di masjid tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, Butini mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar sangat pelan, namun dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. "Pergilah, tinggalkan tempat ini," bisik suara itu. Butini menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia pun mengajak Pak Burhan dan para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan masjid tersebut. Pak Burhan dan para penumpang lainnya mengikuti Butini keluar dari masjid. Rasa takut masih menyelimuti mereka. Namun mereka ingin segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Bus kembali melaju di jalanan yang gelap. Suasana di dalam bus terasa tegang dan sunyi. Para penumpang saling berbisik, menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di masjid tadi. Butini duduk di samping Pak Burhan, berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memeluk erat lengan suaminya, mencoba menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Tiba-tiba bus kembali mengalami hal aneh. Lampu sorot bus tiba-tiba mati, membuat suasana di dalam bus menjadi gelap gulita. Teriakan panik kembali terdengar dari para penumpang. Namun Pak Burhan tetap tenang. Dia menyalakan lampu darurat di handphonenya dan berusaha untuk menerangi jalan di depan. Dia kemudian meminta sopir bus untuk berhenti sebentar. Pak Burhan dan beberapa penumpang laki-laki turun dari bus untuk memeriksa keadaan mesin. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke dalam bus dengan kabar yang melegakan. Lampu bus ternyata mati karena konsleting ringan dan telah berhasil diperbaiki. Bus pun kembali melaju di jalanan yang gelap. Para penumpang masih diliputi rasa takut, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berharap perjalanan ini segera berakhir dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Perjalanan malam itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Pak Burhan dan Butini. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang mereka alami di hutan angker dan masjid tua akan selalu tertanam dalam ingatan mereka. Meskipun begitu, mereka bersyukur karena akhirnya bisa sampai di kampung halaman mereka dengan selamat. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan sanak saudara.